Wassalamu ala rasulillah maba'ad. Alhamdulillah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang fikih korban beserta hukumnya dan syarat-syaratnya. Nah, perlu kita ketahui ya, kurban atau disebut dengan udhiyah secara bahasa adalah menyembelih hewan kurban pada waktu duha. Nah, sedangkan secara syariat, udhiyah atau hewan kurban adalah hewan dari unta, sapi, atau kambing yang disembelih sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala pada hari raya. Nah, dari sini kita pahami bahwasannya kurban itu ya adalah hewan yang disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, adapun yang disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka dia ya sodakotun minas sodakot, adalah sedekah dari sedekah pada umumnya, sedekah biasa. Nah, adapun dalil hukumnya udhiyah ataupun hewan kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan atau dianjurkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah ya, atau berkurbanlah. Nah, surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam juga dahulu pernah berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang bertanduk. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga menyembelih ya 2 ekor al-kibas, ya kambing putih yang bertanduk. Bahwasanya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam doha kibasaini amlahaini akrabaini zabahahuma biyadih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyembelih ya 2 ekor kibas yang putih dan besar dengan kedua tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, kemudian Nabi membaca basmalah dan bertakbir. Wa wada'a rijalahu ala sifahahumahu, serta Nabi meletakkan kaki beliau pada sisi leher kedua kambing tersebut. Jadi perlu kita ketahui ya, bahwasanya ya hewan kurban itu merupakan hewan bahimatul an'am, yaitu onta, kerbau atau sapi, dan juga kambing atau domba. Kemudian syarat disyariatkannya udhiyah atau hewan kurban. Nah, udhiyah disunahkan bagi orang yang memiliki syarat sebagai berikut. Nah, syarat-syarat bagi mereka yang melakukan udhiyah, yang pertama haruslah beragama Islam. Nah, maka tidak wajib ya bagi mereka orang yang kafir ya, dan tidak sah orang kafir jika mereka berkurban. Nah, yang kedua, balik dan berakal. Ya, orang yang berkurban disyariatkan setelah mereka sudah balik dan mereka juga berakal. Ya, karena orang yang tidak berakal atau majnun, orang gila, itu tidak dibebani syariat. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka memiliki al-istita'ah, kemampuan. Ya, yaitu biaya untuk membeli hewan kurban yang melebihi kebutuhan nafkah dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Nah, maka seorang dikatakan mampu apabila kebutuhan dapurnya tidak terganggu ya, jika dia mengeluarkan biaya untuk hewan kurban. Nah, kemudian ya, hewan yang sah dijadikan sebagai kurban. Nah, kurban tidak sah kecuali dari ya hewan-hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan termasuk domba dan kambing biasa, atau disebut dengan bahimatul an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ya, para ulama menyebutkan hewan ternak di sini termasuk unta, sapi, domba ataupun kambing. Kemudian ya, seekor kambing sah untuk kurban 1 orang.
dan keluarganya. Ya, seekor kambing sah untuk kurban satu orang dan keluarganya. Artinya ya, dia berkurban ya atas nama dirinya, namun pahalanya ya bisa mencangkup keluarganya. Ya, dan ini sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya, ya, mewakili dirinya, namun pahalanya juga untuk keluarganya. Lalu mereka memakannya dan memberi makan kepada orang lain. Nah, dan boleh berkurban dengan seekor onta atau seekor sapi untuk 7 orang. Ya, adapun untuk sapi ataupun onta, maka mereka boleh berserikat, ya, 7 orang. Ya, sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada perang Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Jadi kalau sapi dan onta boleh berserikat ya 7 orang dan tidak boleh lebih. Kemudian syarat yang diperhatikan dalam hewan kurban. Yang pertama, umur hewan kurban. Onta disyaratkan telah berusia genap 5 tahun. Ya, jika onta belum berusia 5 tahun maka tidak boleh dikurbankan. Jika dikurbankan maka tidak sah. Begitu pula sapi, ya, disyaratkan telah genap usianya 2 tahun. Nah, begitu pula kambing biasa, ya, disyaratkan umurnya telah genap 1 tahun. Ya, jika dia kambing biasa maka harus genap, ya, usianya sudah genap 1 tahun. Nah, Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis Jabir, la tazbahul amnah, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, illa an ya'syira alaikum, kecuali jika sulit bagi kalian, fatazbahu jaza'ah minad do'ni, maka sembelihlah jaza'ah dari domba. Nah, dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya janganlah kalian menyembelih kambing kecuali musinnah. Musinnah itu ya hewan yang sudah cukup umur, yaitu 1 tahun. Jika sulit bagi kalian mencari yang 1 tahun, maka sembelihlah jaza'ah, yaitu domba ya yang berusia 6 bulan. Nah, musinnah dari unta adalah yang berumur 5 tahun, dari sapi yang berumur 2 tahun, dan dari kambing yang berumur 1 tahun. Kemudian yang kedua, keselamatan dari cacat. Ya, poin yang kedua, ya, syarat yang perlu diperhatikan dalam hewan kurban. Yang pertama tadi umur, yang kedua keselamatan dari cacat. Nah, pada hewan onta, sapi, kambing, ya, agar kiranya mereka memperhatikan ya selamat dari cacat yang menyebabkan berkurangnya daging. Nah, maka jika berkurangnya daging kecacatan tersebut, maka tidak sah hewan yang ya buta, pincang, ya buta sebelah atau sakit. Nah, ini disebut dengan hewan yang cacat. Nabi SAW juga mengatakan, arba'un la tajzi fil adhi al-awra bain awraha. Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, yang buta sebelah yang jelas kebutaannya. Wal maridatul bayyin maradoha. Dan yang sakit yang jelas sakitnya. Wal urja al bayyinu urjaha. Dan yang buta ya atau yang pincang yang jelas kepincangannya. Dan al-ujafa allati la tunqi, dan yang kurus sehingga tidak memiliki sumsum tulang. Yang dimaksud tidak memiliki sumsum tulang adalah karena sangat kurus dan lemah. Jadi kalau hewan dia memang sakit atau dia memang sangat kurus sekali, ya, sehingga kita kasihan melihatnya, maka ini tidak layak untuk dikurbankan, karena kurban itu sebagai bentuk penghambaan, ya, peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan dikiaskan juga oleh para ulama 4 cacat ini ya yang semakna dengan cacat seperti
hewan yang ya patah gigi depannya, hewan yang sebagian besar telinganya dan tanduknya hilang, ya, dan cacat-cacat lainnya yang serupa. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga, waktu penyembelihan kurban. Nah, waktu penyembelihan kurban itu dimulai setelah sholat Id bagi orang yang melaksanakan sholat Id, dan setelah terbit matahari pada hari raya Idul Adha. Ya, sekedar waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan khutbah bagi yang tidak melaksanakannya. Jadi jelas, bagi orang yang sholat Idul Adha, maka waktu menyembelih mereka setelah sholat Idul Adha. Dan bagi orang yang tidak sholat Idul Adha, ya, ini misalkan di suatu wilayah yang sangat jauh, ya, di pedalaman misalkan, ya, tidak ada orang di sana yang membimbing untuk sholat Idul Adha, maka ya waktunya ketika ya setelah terbit matahari dan perkiraan setelah cukup sholat 2 rakaat, ya, bagi orang yang melaksanakan sholat Id, maka boleh dia menyembelih hewan kurban. Nah, Nabi SAW juga mengancam, ya, Nabi SAW juga bersabda, man sholla sholatana, barang siapa yang melaksanakan sholat seperti kami, wa nasaka nusukana, dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka sungguh dia telah benar dalam ibadah kurbannya. Wa man dzabaha qabla an yusalliya, dan barang siapa yang berkurban, ya, atau menyembelih sebelum sholat, fal yu'id makanuha ukhra, maka hendaknya dia mengganti dengan yang lainnya. Nah, ini jadi kalau dia menyembelihnya sebelum sholat ditegakkan, maka kata Nabi suruh mengulanginya kembali. Kemudian ya, waktu penyembelihan itu terus berlangsung sampai terbenam matahari pada akhir hari-hari tasyrik. Jadi tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha, waktu penyembelihan setelah sholat, kemudian disusul dengan 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah, dan ini disebut dengan hari-hari tasyrik, ya, hari-hari tasyrik. Nah, di dalam hadis juga Nabi menyebutkan semua hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Nah, adapun yang utama adalah menyembelih setelah sholat Id, ya, sholat Idul Adha. Tapi kemudian yang keempat, ya, apa saja yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang wajib bagi orang yang hendak berkurban ketika masuk 10 Zulhijjah. Nah, ini adab, ya, adab yang apa yang harus dilakukan bagi orang yang hendak berkurban, ya, dan apa yang harus dia perhatikan ketika masuk 10 Zulhijjah. Yang pertama yang harus dilakukan terhadap hewan kurban, disunahkan bagi orang yang berkurban untuk, ya, memakan sebagian daging kurbannya. Jadi ketika dia menyembelih hewan kurban, misalkan dia digabungkan dengan panitia kurban lainnya atau, ya, kepada panitia masjid dia ikutkan, maka pastikan, ya, hewan kurban yang dia sembelih, dia potong, dia ambil sedikit dagingnya, ya, kemudian dia masak dan dia makan, dan itu merupakan sunnahnya. Kemudian yang kedua, menghadiahkan sebagian kepada kerabat, tetangga, dan teman. Ya, jadi sebagian dia ambil hewan kurban tadi, sebagian dia hadiahkan kepada kerabat, keluarga, tetangga, dan teman, ya, serta bersedekah kepada fakir miskin. Ya, Allah Ta'ala mengatakan fakulu minha wa atomi'un nasal fakir, makanlah sebagian darinya, yaitu hewan kurban, ya, dan berilah makan orang fakir miskin. Tapi kemudian adab yang selanjutnya, dianjurkan agar kambing kurban dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini dianjurkan jadi 3 bagian, ya, 1/3 untuk keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, ya, dan tetangganya, 1/3 lagi untuk dihadiahkan. Ya, ini sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas tentang sifat kurban Nabi, wa yut'im ahla baitahu as-sulus, Nabi memberi makan keluarganya 1/3 dari kurbannya, wa yut'im fuqara jiranihi sulus,
Kemudian Nabi juga memberikan kepada fakir, kepada tetangganya sepertiga. Wa yatasaddaq ala su'ali sulus. Kemudian Nabi juga memberikan kepada peminta-peminta ya sepertiganya. Nah, boleh kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini berdasarkan hadis Nabi, ya kuntu nahaitukum an idkharil luhum al-adhahi fawqa salas. Dulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang ya fa'amsiku ma badalakum, maka sekarang hari ini simpanlah sesuka kalian. Jadi diperbolehkan ya menyimpan hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Tapi kemudian yang berikutnya ya, apa saja yang wajib bagi orang yang ingin berkurban ketika masuk 10 Zulhijjah. Nah, yang wajib dilakukan ketika masuk 10 Zulhijjah bagi orang yang berkurban ya, yaitu haram bagi orang yang ingin berkurban untuk mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sampai ia menyembelih kurban. Nah, jadi adab ya atau kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang ingin berkurban ketika masuk 10 Zulhijjah, dia menahan diri untuk memotong kuku dan rambutnya sampai dia menyembelih hewan kurban atau sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah ya yang diriwayatkan secara marfu'. Nah, idza dakhala al-'ashr, apabila telah masuk 10 hari Zulhijjah, wa indahu udhiyah yuridu an yudahi, dan dia memiliki dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih ya ingin berkurban, fala khutna sya'ron, maka hendaknya janganlah dia mengambil rambutnya, wala yukillu min zufron, dan janganlah dia memotong kukunya. Nah, adapun sedikit ringkasan ya dari pembahasan ini atau catatan, ibadah hewan kurban adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Kurban adalah ibadah yang berkaitan dengan harta ya, sehingga tetap bisa dilakukan bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik ya, seperti lumpuh, asalkan dia memiliki kemampuan finansial. Nah, ini diantara hikmah ya ataupun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini adalah ibadah maliyah, siapa saja bisa melakukannya asal dia memiliki kemampuan finansial. Kemudian ya, ibadah kurban ini merupakan ibadah tahunan ya. Kurban disyariatkan setiap tahun bagi orang yang mampu ya, bukan sekali seumur hidup seperti akikah atau khitan. Tapi kemudian kriteria kemampuan ya orang yang dianggap mampu untuk berkurban. Nah, seorang dianggap mampu jika dia memiliki dana yang cukup untuk memberi makan hewan kurban tanpa mengganggu kebutuhan pokok rumah tangganya ya, mengganggu dapurnya ya. Jelas ya bahwasanya seorang dianggap mampu jika dia memiliki dana yang cukup untuk membeli hewan kurban tanpa mengganggu kebutuhan pokok rumah tangganya atau tidak mengganggu kebutuhan dapurnya ya. Jangan sampai dia rela berkurban kemudian dia tidak bisa memberi makan anak istrinya, atau malah dia tidak bisa masak berbulan-bulan karena uangnya sudah digunakan untuk membeli hewan kurban. Tapi kemudian ya ada peringatan keras bagi mereka yang mampu namun tidak berkurban ya, yaitu mereka tidak diperbolehkan mendekati tempat sholat kaum muslimin ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang ketiga, kurban untuk satu keluarga, 1 ekor kambing ya, itu sama seperti 1/7 bagian sapi ya, sudah cukup untuk satu keluarga. Artinya diibaratkan 1 ekor kambing itu ya sama bagiannya seperti 1/7 bagian orang yang berkurban sapi ya, dan pahalanya cukup untuk satu keluarga ya. Keluarga yang masuk di sini adalah yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Nah, dan di tafsil diperinci keluarga di sini meliputi diri sendiri, istri, anak serta orang tua jika wajib dinafkahi. Tapi kemudian tidak perlu menggilir nama kurban setiap tahun
Nah ini ya mungkin sebagian masyarakat mereka menggilir tahun ini si bapak, tahun depan si ibu, ya dan seterusnya. Maka ya ini tidak perlu, ya karena satu kurban sudah mencangkup pahala bagi seluruh anggota keluarga. Ya misalnya si bapak tahun ini, besok tahun depan ya si bapak lagi, itu tidak masalah karena dia pahalanya sudah mencangkup ya pahala untuk si bapak, untuk si ibu, si anak, ya dan orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian memilih hewan kurban, ya dalam memilih hewan kurban kita harus memilih dari ya hewan unta, sapi, kambing atau domba ataupun kerbau, ya atau disebut dengan bahimatul an'am. Kemudian jenis kelamin ya hewan kurban yang ingin kita kurbankan boleh jantan ya maupun betina. Nah, yang tersebar di masyarakat hanya hewan jantan saja, padahal ya syariat tidak membatasinya. Boleh jantan dan boleh betina. Nah, usia minimal kalau untuk domba 6 bulan. Ya, sedangkan kambing biasa itu harus genap 1 tahun. Nah, jika dia ya sapi atau kerbau maka harus usianya genap ya minimal 2 tahun, sedangkan untuk onta ya usianya harus ya minimal genap 5 tahun dan bebas cacat ya yang menyebabkan kurban tidak sah, seperti buta sebelah, sakit yang jelas, pincang yang jelas dan sangat kurus. Kemudian yang kelima, aturan ya dalam pembagian dan pemotongan. Nah, upah jagal atau upah orang yang memotong hewan kurban. Nah, dari mana upahnya? Dilarang memberi upah jagal menggunakan bagian dari hewan kurban seperti kulit, kepala. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, adapun upah yang diberikan dari uang pribadi pemilik kurban maka ini tidak mengapa. Nah, jadi kalau ingin memberikan upah bagi mereka yang memotong hewan kurban, ya membantu memotong ya, ini maka tidak boleh diberikan upah dari hasil hewan kurban, namun boleh diberikan dari uang pribadi milik sahibul kurban. Dan menjual bagian kurban, ya ini juga tidak diperbolehkan. Ya jika sahibul kurban menjual kulit atau bagian manapun dari hewan kurbannya, maka kurbannya tidak dianggap sah, ya atau tidak sah kurbannya. Ya, adapun bagi orang yang menerima kurban, terima sedekah kurban, ya tidak mampu mereka, kemudian mereka menjualnya kepada orang lain, maka ini diperbolehkan, ya karena itu sudah menjadi hak milik mereka. Tapi kemudian yang terakhir, hakikat kurban. Ya kita harus ketahui bahwasanya tujuan utama kurban adalah meraih ketakwaan. Ya bukan siapa yang paling besar, bukan siapa yang paling mahal harga kurbannya. Namun ya tujuan utama dari kita berkurban adalah meraih ketakwaan Allah Jalla wa Ala. Bukan sekedar pamer besar mahalnya hewan, yang sampai hakikatnya ya kepada Allah Jalla wa Ala adalah ketakwaan kita, keikhlasan hati kita tatkala kita berkurban, bukan daging atau darahnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga fikih kurban singkat ini ya bisa ya menjadi pengingat kita bersama agar kita memperhatikannya ya bersama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.